Hai, 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 selamat pagi. Kembali di channel gue nih, Desta Ompong akan menemani Anda di beberapa menit ke depan. Nah, sepertinya ada banyak ya yang bertanya-tanya, kok channel saya namanya Desta Ompong? Kenapa sih? Nah, baiklah, gue akan ceritain. Tapi sebelumnya, Anda bisa like and subscribe dan bisa share ke teman-teman Anda serta komen dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapat berita-berita baru atau video-video terbaru dari gue di Good News. Nah, pada hari ini kita kembali berjumpa tentunya sekali lagi di channel gue, Desto Ompong. Tepatnya di 12 Oktober 2021 di hari Selasa. Oke, gue ceritain ya. Awal mulanya gue menamain Deso Ompong, channel gue Deso Ompong karena gue punya apa adanya gitu ya. Nah, gue berpikir bahwa gue harus uh, menjadi diri sendiri. Nah, dari kecil gue suka mau makan permen dan sampai remaja, akhirnya sampai sekarang gigi gue banyak yang ompong ya. Ada 6 mungkin ya yang udah ompong, ada di dalam tiga dan di sini tiga loh. Oke guys, nah hari ini kita berkenalan dulu ya di channel saya Desa Ompong di YouTube saya yang pertama atau yang perdana, dan saya memperkenalkan diri dulu loh gitu ya. Nah, nama saya Sunanar Yeskul Wijaya, tapi gue sering dipanggil dengan Desto Ompong. Oke, teman-teman semua, dan gue dilahirkan di sebuah desa yang sangat terpencil. Nah, tetapi desa tersebut udah mulai berkembang ya dengan adanya uh, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang begitu canggih sehingga uh, desa gue udah mulai berkembang. Ditambah lagi dengan pemimpin kita Presiden Jokowi yang begitu peduli terhadap orang desa, wong desa gitu. Oke guys, nah di sini gue termotivasi untuk membuat YouTube dari teman-teman yang ada di YouTube yang sudah menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber. Nah, seperti Andre Winata, Hairul Nusa, dan Jalan Sugik, si Hengki, dan lain-lainnya. Nah, para youtuber kita ini begitu menginspirasi gue sehingga gue uh, termotivasi untuk berkarya bagi nusa dan bangsa. Next, nah di video kali ini gue akan bercerita seputar kota Makassar. Dan perlu diingatkan atau perlu Anda ketahui bersama bahwa ini adalah YouTube gue yang pertama atau yang perdana baru 2 jam lalu ya gue membuat YouTube. Oke? Dengan channel Desto Ompong. Nah, hari ini kayaknya Makassar sih cuaca kurang bersahabat gitu ya. Tetapi kita harus mengucap syukur. Nah, kalau kemarin gue berjalan-jalan keliling kota Makassar dan gue melihat kulinernya
semakin bertambah banyak dan semakin enak-enak. Memang toh Makassar enak kulinernya ya. Makanan enak-enak sekali bila. Mantap mentong Makassar. Nah, kemudian gue berkeliling jalan-jalan atau japa-japa di kota Makassar di beberapa mall. Nah, setelah PPKM, Makassar udah berada di zona kuning. Hore Makassar, luar biasa ya. Nah, kemarin gue berjalan-jalan di sebuah mall yang letaknya kira-kira 3 kilo dari uh, kota Makassar atau pusat kota Makassar ya, di Trans Studio Mall. Nah, di sana gue melihat dan begitu banyak orang yang berkunjung ke mall tersebut, tetapi dengan prokes, mencuci tangan dan memakai masker. Oke guys, nah waktu gue melihat sesuatu yang unik di sebuah mall itu, kuliner khas Makassar, yaitu coto Makassar. Nah, coto Makassar ini udah digemari sekian tahun lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu ya, mungkin gitu ya. Tapi gue berpikir bahwa kalau kita menikmati coto Makassar terlalu berlebihan akan menimbulkan penyakit ya, dan contohnya penyakit stroke akibat kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, dan apalagi ya, dan sebagainya gitu ya. Asam urat bisa juga ya. Dan kemudian gue melihat banyak banget orang yang berkunjung, tetapi tetap mematuhi peraturan pemerintah yang untuk prokes. Nah, setelah dari Mall Trans Studio, gue berjalan-jalan lagi di satu pasar tradisional yang ada di Makassar, yaitu namanya Pasar Baru. Nah, di sana gue ketemu lagi dengan sebuah kuliner ya. Nah, seorang ibu menyediakan kue atau kuliner khas Makassar, yaitu gogoso. Oke, kalau di Manado atau di Palu ini disebut lalampa, guys. Tetapi di Makassar disebut gogoso. Nah, atau gogos. Nah, kemudian gue tawarkan dengan harga 5.000. Aduh, gue nikmati enak banget ya. Dan selain itu ada juga namanya putu tungka. Nah, putu tungka ini maaf pemirsa, putu tongka. Nah, putu tongka ini terbuat dari beras, ya, tepung beras, dan juga ditaburi sedikit dengan tepung beras ketan, lalu diolesi dengan kelapa yang diparut tipis-tipis. Oh, enak banget ya, enak. Orang Makassar bilang nyaman. Nah, kemudian gue berkeliling lagi ke lapangan Hertasting yang ada di Makassar, tidak jauh dari pusat kota, dan merupakan salah satu ikon kota Makassar adalah lapangan Hertasting atau lapangan Emil Selan. Nah, oke. Dan kita melihat bahwa di kota Makassar sudah begitu ramai ya, perekonomian yang sangat maju, karena Makassar merupakan kota yang terbesar, salah satu kota yang terbesar di Indonesia di urutan yang keempat. Makassar udah menduduki peringkat keempat sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia. Oke guys, nah kemudian gue melihat di lapangan Hertasting ada juga makanan atau kuliner khas Makassar, yaitu namanya
Broncong. Nah, broncong ini terbuat dari tepung terigu dicampurin dengan telur, gula, dan membuat enak banget ya. Aku mencoba 2 biji, enak banget broncongnya. Dan perlu Anda ketahui bahwa broncong ini merupakan kuliner peninggalan nenek moyang kita, khususnya nenek leluhur dari orang-orang Makassar. Oke guys, nah mungkin ya sekilas info dari saya, dan pastikan Anda tetap like and subscribe dan komen serta share ke teman-teman Anda. Semoga mereka tetap mendapat kabar-kabar baru atau kabar-kabar baik, video-video yang terbaru dari gue, dan tetap tekan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapat berita-berita terbaru dari saya. Nah, teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa karena baru hampir 3 jam gue berusaha untuk mencoba menjadi YouTuber, dan baru 3 jam lalu ya, sampai gue itu tetap merasakan semangat, tetap optimis, karena gue berusaha untuk mencoba tanpa menyerah untuk berkarya bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi maaf ya, di channel saya ini belum ada namanya intro karena masih dalam tahap pembelajaran guys. Nah, gue berpikir suatu saat nanti akan ada intronya gitu. Gue pasti akan tetap belajar dari teman-teman YouTuber yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Andra Winata, Hairunusa, si Hengki, dan Jalan Ciduk, dan lain-lain, teman-teman yang punya kreatif. Nah, semoga kreator-kreator kita nantinya akan lebih baik lagi, dan aku pasti bisa. Yes, gue pasti bisa menjadi kreator yang terbaik. Nah, di samping itu gue juga bisa karena kemudahan dari Tuhan Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gue bisa mempunyai talenta, bisa nyanyi, bisa menciptakan lagu, bisa baca puisi, bisa sinden, apalagi ya, bisa ngelawak atau komedian, bisa komedi ngelucu gitu, dan juga gue bisa merancang baju dengan sederhana. Oke, sebagai seorang model apa maksudnya gitu, sebagai modis lokal di kota Makassar. Nah, walaupun gue merancang sedikit-sedikit, tetapi gue percaya bahwa gue akan tetap berkarya, dan walaupun gue masih dalam tahap pembelajaran, tetapi gue percaya satu saat gue bisa berkarya bagi nusa dan bangsa. Tetap semangat. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Makassar, saya Desto Ompong pamit. Bye-bye.